semuanya, perkenalkan nama saya Isya Pamaduma Sarasati, NIM 2002 1020 1006. Perkenalkan, nama saya Yuni Gestia Putri Poniman, NIM 2002 1020 1017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juli Falelatul Badriya, NIM 2002 1020 1015. Di sini saya akan menjelaskan apa itu PAUD. PAUD adalah suatu proses tumbuh kembang dari anak usia baru lahir hingga usia 6 tahun secara menyeluruh, yang mencakup ada dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan jasmani, rohani, motorik, akal pikiran, emosional, dan sosial yang tepat dan benar agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD menjelaskan bahwa kompetensi pendidikan PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kegiatan pembelajaran di lembaga PAUD yaitu mengutamakan bermain sambil belajar atau belajar melalui bermain. Kegiatan pembelajaran anak usia dini harus menempatkan anak sebagai subjek atau pelaku, sedangkan pendidik hanya menjadi fasilitator. Adapun ketentuan untuk pengajar dan kualifikasi akademik pendidik PAUD menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Pasal 25 Ayat 1 tentang kualifikasi akademik pendidik PAUD. Yang pertama, memiliki ijazah D3 atau S1 dalam bidang PAUD dan kependidikan lainnya yang relevan dengan sistem PAUD atau psikologi yang dipengaruhi atau diperoleh dari program studi terakreditasi. Dan yang kedua, memiliki sertifikat pendidikan profesi guru PPG PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Kemudian, ada upaya meningkatkan kompetensi atau profesionalitas pendidik PAUD. Yang pertama, kualifikasi pendidikan, memberikan beasiswa bagi pendidik untuk melanjutkan studinya sesuai dengan keilmuannya. Yang kedua, pengalaman, dan yang ketiga, sarana dan prasarana. Proses pelaksanaan pembelajaran di sekolah memiliki dua dimensi, yaitu dimensi konsumsi pendidikan dan dimensi inventaris dari pendidikan. Seperti yang dipaparkan oleh Arbangi, dimensi konsumsi pendidikan mengacu kepada peranan sekolah dalam membina pribadi dan aspek humanistik pada pelajar. Sementara, dimensi inventaris mengacu kepada penghargaan terhadap sekolah dalam pembinaan pelajar agar menjadi warga negara yang baik, memperoleh pekerjaan yang baik, serta dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat dan bangsa. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pendidik PAUD dalam pelaksanaan PAUD dan perlu dihadapi dan dicarikan solusinya secara bersama-sama. Di antaranya ialah yang pertama, masih terdapat pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Seperti 7 orang pendidik, hanya 1 orang saja yang sarjana PAUD, dan 2 orang dari sarjana PAI, 1 orang berasal dari sarjana pendidikan, dan 2 orang tamatan SMA. Sehingga hal ini menjadi sedikit penghambat dalam peningkatan kualitas PAUD. Yang kedua, sarana dan prasarana masih terbatas dan belum memenuhi standar ideal PAUD. Yang ketiga, lembaga PAUD dikelola oleh swasta sehingga pendanaan operasional sehari-hari terbatas. Dan yang keempat, kesejahteraan pendidik PAUD
masih relatif kecil, sehingga secara tidak langsung berpengaruh terhadap layanan dan proses pembelajaran PAUD. Menurut Uzair Usman, bahwa kompetensi yakni kemampuan atau kecapan yang harus dimiliki seorang pendidik, yaitu yang pertama, kemampuan yang ada pada diri pendidik agar dapat mengembangkan kondisi belajar sehingga hasil belajar dapat tercapai dengan efektif. Yang kedua, kemampuan sosial, yaitu kemampuan pendidik yang realisasinya memberi manfaat bagi pemenuhan dan diperuntukkan bagi masyarakat. Yang ketiga, kompetensi profesional adalah kemampuan yang dimiliki pendidik sebagai pengajar yang baik. Dan yang keempat, kompetensi kepribadian. Setiap pendidik wajib mengembang cara mengajar seperti etika saat mengajar dan komunikasi dalam penyampaian informasi harus jelas dan tepat. Pendidikan PAUD anak usia dini dilihat dari beberapa unsur, ada 3, yaitu tentang kurikulum, metode pembelajaran, dan sarana prasarana. Hal tersebut sesuai bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikannya ada 3 juga, yaitu kecakupan sumber-sumber pendidikan dalam arti biaya, tenaga pendidik, dan sarana prasarana. Yang kedua yaitu tentang mutu proses belajar yang mendorong siswa untuk belajar efektif. Yang ketiga yaitu mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai. Seorang pendidik juga harus mampu melakukan penilaian terhadap dirinya selama dia masih mendidik atau masih menggeluti profesi pendidikannya itu, guna meningkatkan profesionalitas pendidik atau pengajar dalam mengembang dan menciptakan sekolah yang unggul, sekolah yang bagus, yang dimana seorang pengajar tuh dituntut untuk selalu mengembangkan cara pengajarannya sesuai dengan teknologi yang seperti sekarang, bisa nge-zoom, bisa menggunakan Word atau menggunakan Excel dan lain-lain. Hal ini juga perlu pengembangan kualifikasi pendidik dalam usaha merealisasikan kualifikasi yang baik. Tujuan dari pembelajaran tersebut, dengan kualitas pendidik yang memiliki kualifikasi yang baik, sekolah dapat menciptakan lulusan yang berkualitas dan bermutu, sehingga dapat membangun citra sekolah atau citra PAUD tersebut di mata publik, yaitu dengan citra yang positif. Dengan demikian, masyarakat bisa menilai mutu sekolah tersebut. Kompetisi guru juga dapat dilihat dari kualifikasi pendidikannya. Adapun ketentuan yang mengatur kualifikasi akademi PAUD. Menurut Kementerian Pendidik dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 pasal 25 ayat 1 tentang kualifikasi akademi guru PAUD atau pengajar PAUD.